Alam semesta itu selalu punya daftar yang dia pengen orang wujudkan. Nah, dia akan bisikkan ke Mas Dodi. Kalau Mas Dodi nggak ambil, dia akan bisikkan ke Mas Teguh. Mas Teguh nggak ambil, dia akan bisikkan ke Mas Fadli. Mas Fadli nggak ambil, dia akan bisikkan ke saya nggak ambil, dia akan bisikkan ke Mas Hendra. Jadi ya kita tuh cuman perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan itu aja. Makanya Michael Jackson tuh sangat terkenal. Dia bangun jam 3, aku harus nulis lagu tentang ini gitu. Karena kalau aku nggak tulis sekarang, nanti ditulis sama si A. Michael Jackson sangat paham tuh bahwasanya universe don't play favorite. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Apakah mungkin seseorang itu berhasil memanifestasikan sesuatu yang besar, tapi pada level energetik sebenarnya sedang bocor atau tidak stabil? Kalau tanya apakah mungkin, ya mungkin aja tuh. Apakah kemungkinannya besar atau kecil? Kecil. Itu banyak faktor nanti yang mempengaruhi. Iya. Ya. Tapi ya tadi itu teman-teman tuh perlu apa ya? Perlu mulai fokus sama, ini kan fokus sama how to ya. Wah, berarti kalau harus manifestasi aku harus gini, mungkin nggak gini. Jadi kita bikin banyak batasan. Menurutku sebaiknya kita nggak usah batasin, nggak usah disyaratin gitu. Mas, apa tanda tubuh kita udah selaras? Apa kalau energi kita bocor nanti apakah manifestasi tercapai? Jadi kita jadi malah fokus sama how to manifestasi itu terwujud. Kebayang nggak, Mas? Padahal esensi dari manifestasi itu kan menerima dan yielding aja. Kita menerima aja. Jadi ya biarkan aja mengalir. Aku personally ya, Mas, aku tuh nggak pernah mikirin apa tandanya badanku selaras. Ya nggak tahu juga aku. Ya, atau mungkin ilmuku yang belum cukup sakti, atau aku nggak tahu. Tapi menurutku ya, kita tuh fokusnya gini nih. Kita tuh fokus yang bisa dikerjain aja itu, maksudnya. Kita fokus yang bisa kita kontrol, fokus yang kita bisa tahu gitu. Kalau menurut kita lagi weak, ya kita perbaiki energinya. Kalau mood kita lagi bagus, ya kita apa yang kita bisa lakukan supaya kita happy. Kita nggak usah mikir, wah nanti kalau aku gini nanti manifestasiku nggak tercapai. Kan jadi malah terlalu banyak aturan dalam ini kita. Nah, aku ini orang yang cenderung tidak ada harusnya gitu loh, Mas. Aku tuh nggak punya untuk ini, harusnya itu nggak. Menurutku ya kita fokus perbaiki diri, ya kita perbaiki. Yang kalau nanti ternyata ini ya salah, ya kalau ketemu salah diperbaiki. Nggak usah dicari-cari, wah ini aku pasti nggak tercapai karena aku ini nggak. Akhirnya malah nggak tercapai kan. Orang kan bingung ketika dia belajar manifestasi, Mas, kalau aku masih gini mungkin nggak tercapai, Mas. Mas, kalau aku gini tercapai nggak? Tandanya ini sudah berhasil apa? Orang kan fokus sama hal-hal kayak gitu. Kan nggak usah dipusingin menurutku. Kayak meditasi gitu kan. Kita nggak usah pusingin meditasinya. Tujuan kita meditasi supaya hidupnya baik, Mas. Orang tujuan meditasi supaya jago meditasi. Nah, itu aku beda aliran soalnya. Aku nggak harus jago meditasi. Yang penting hidupnya membaik. Jadi fokusku tuh selalu di growth-nya gitu. Jadi nggak pernah mikirin nanti datang. Berarti harus meletakkan niat yang benar-benar bagus, tepat itu, Mas, di situ berarti. Niat yang murni gitu. Ya contohnya mungkin waktu meditasi ataupun untuk mengembangkan diri, itu berarti niat itu harus betul-betul ketika kita berjalan untuk mengawal sesuatu itu harus dicari yang pas gitu. Yang murni yang kita murni. bisa tahu aja, Mas. Maksudnya gini loh. Kita nggak usah, kalau sekarang nih murniku ternyata masih 30% terkontaminasi, ya pakai yang 30% nggak apa-apa gitu. Sedangkan orang kan pengennya aku tuh murni 100% baru bergerak. Ya susah kan. Jadi santai aja, Jadi kalau menurutku nih sekarang ini niatku udah murni, ya dijalanin aja. Oh ternyata setengah jalan, ternyata nggak murni amat ya ternyata. Ya nggak apa-apa. Diterima aja. Oke, jangan banyak syarat tuh, Mas. Jangan banyak syarat nanti nggak. Oke, Mas Angga, saya lanjutin ini. Siap. Manifestasi sering dikaitkan dengan kontrol realita kan ya. Apa? Ya. Lalu di mana letak ketika surrender sejati itu ya? Itu kan agak paradoks surrender, berserah diri dengan kita mengontrol realita ya. Jika semua kita lakukan justru berpusat pada mengubah sesuatu atau mewujudkan sesuatu,
Terus surrendernya di mana? Nah, pas ini, pertanyaan bagus nih, cocok nih. Nih banyak paradoks yang sebenarnya nggak paradoks sama kayak tadi itu, bertumbuh sama apa adanya kan kelihatan paradoksnya. Contoh, manifestasi kan bending reality, Mas. Kita berusaha memengkokan realita, Betul. membuat alam semesta mendukung dan mewujudkan impian kita. Tapi di saat yang sama kita disuruh surrender. Betul. Terus surrendernya di mana kalau kamu bending reality kan gitu. Nah, oke, kita urutkan lagi stepnya nih biar nggak lupa. Dengan asumsi, sekali lagi, dengan asumsi teman-teman sudah beresin emosi negatif, sudah bahagia, sudah bisa mendengarkan intuisi, sekali lagi dengan asumsi bahwa kita sudah dengerin intuisi, maka yang kita manifestasikan adalah intuisi kita sebenarnya. Kebayang nggak? Bedanya orang level 2 dan level 3, bedanya apa? Bedanya aku waktu level 2 sama aku sekarang yang kadang-kadang 3 lah. Mungkin aku juga nggak 3, 3, 4 kayaknya sih. Nah, bedanya apa? Bedanya yang ditaruh di list manifestasinya, Mas. Kalau teman-teman lihat orang-orang yang orang-orang yang penemu-penemu, orang-orang yang melakukan hal-hal besar gitu, dia juga meditasi, dia juga manifestasi, tapi listnya pasti beda. Kalau kita yang dimanifestasi mobil, rumah, gitu kan, ya kan? Yang kita taruh di manifestasi adalah impian kita. Sedangkan orang-orang yang sudah di level mendengarkan intuisi, list manifestasinya dia itu bukan datang dari dirinya dia. Maksudnya bukan yang dia pengen, tetapi apa yang aku harus mundur sebentar selangkah ya. Jadi intuisi itu ada 5, Mas. Sebelum kita masuk ke sana supaya tahu. Intuisi itu ada 5. Yang pertama intuisi sebagai warning. Jadi kayak aku dapat warning. Misalnya gini, aku lagi naruh mobil gitu ya, tak taruh situ. Bentar ya, kayaknya aku perlu pindahin mobilnya. Aku rasanya pengen pindahin mobil. Tak pindahin, ternyata habis itu ada reklame roboh ke situ. Untung tak pindahin gitu. Kalau nggak kerobohan, itu intuisi sebagai warning. Terus ada intuisi sebagai form of connection. Form of connection itu ketika Mas Dodi sangat sayang sama anaknya, sangat dekat sama anaknya, ketika anaknya terjadi sesuatu sampean dapat intuisi. Wah, anakku kenapa ya gitu. Jadi, karena sampean punya koneksi, sampean sangat sayang, jadi sampean bisa punya intuisi. Makanya kadang-kadang istri itu tahu kalau suaminya selingkuh, walaupun dia nggak tahu. Kok perasaan kok nggak enak ya gitu. Nah itu intuisi karena form of connection. Terus ada intuisi sebagai support. Itu ketika aku milih A atau B. Nah itu intuisi sebagai support. Kalau Islam itu kita belajar sholat istikharah, harus memilih 2 keputusan yang besar. Kita istikharah itu kita menggunakan intuisi sebagai support. Intuisi itu artinya apa? Intuisi artinya mengkonekkan otak kanan kita dengan internet, dengan kecerdasan semesta, dengan Tuhan, ketuhanan. Jadi otak kita ini ibarat komputer, ini internet, cloud. Nah, routernya itu otak kanan. Otak kanan itu tempatnya intuisi, in charge, tempatnya. Jadi kita kita meditasi itu nge-gym untuk otak kanan kita, Mas. Nah, jadi ketika kita istikharah, kita mencoba dapat bisikan dari Tuhan kan gitu. Kita minta petunjuk dari Tuhan kan gitu. Kita connect ke, kalau orang yang pakai bahasa orang tuh, kecerdasan semesta tadi. Yang keempat, intuisi sebagai inspirasi. Contoh, aku pengen mewujudkan sesuatu, aku nggak ada ide. Nah, aku meditasi, tiba-tiba di meditasi dapat ide, diginiin gitu. Nah, itu ide itu datang dari intuisi, datang dari ketika connect otak kita ke kecerdasan tadi. Nah, yang kelima itu intuisi as higher purpose, Mas. Intuisi as higher purpose. Intuisi ketika sampean tiba-tiba pengen mewujudkan sesuatu yang besar yang sebenarnya Tuhan itu atau jiwa kita menugaskan kita melakukan itu. Kalau orang pakai bahasa jiwa. Atau idenya orang selalu bilang, kita perlu tahu kita ini dilahirkan untuk apa. Nah, itu kalau kita sudah ngerti kita dilahirkan untuk apa, sampai dilahirkan untuk benerin ini, sampai dilahirkan untuk menyebarkan manfaat ini. Nah, itu intuisi. Nah, ketika dia yang dimanifestasikan adalah panggilan, jadi udah lapor ke bos yang lebih besar. Jadi tugasnya udah tugas dari bos yang lebih besar. Oh, kamu perlu bangun organisasi non-profit misalnya. Kamu perlu ini. Nah, itu sampean sudah sebenarnya di titik itu sampean juga surrender. Sampean mewujudkan impian yang sebenarnya impian yang datang dari yang jiwa kita inginkan. Nah, terus kita bending reality. Nah, surrendernya di mana? Surrendernya surrender di ketika kita sudah mengizinkan intuisi kita menuntun intensi kita. Jadi istilahnya inspiration lead to intention. Jadi niat membangunnya itu udah bukan mobil, rumah tadi, tapi niat yang memang higher purpose-nya kita. Itu surrender pertama. Jadi yang dimanifestasikan adalah
niat yang kita pengen dapetin dari intuisi tadi. Yang kedua, yang disebut surrender itu surrender pada prosesnya, Mas. Surrender itu surrender pada prosesnya, bukan surrender sama impiannya. Kebayang bedanya? Ketika aku misalnya, aku tiba-tiba punya impian. Waktu itu tiba-tiba aku lagi jalan, naik mobil nih dari rumah ke bandara. Tiba-tiba, Mas, di jalan itu aku membayangkan, dunia ini semakin kesini kok semakin mengerikan dalam tanda kutip. Aku membayangkan, wah, berarti nanti anakku Dylan, aku sangat sayang sama anakku nanti akan besar di lingkungan yang cukup mengerikan. Terus aku tiba-tiba dapat pikiran, aku dapat intensi, Mas. Apa yang perlu aku lakukan supaya aku bisa membantu memperbaiki kondisi ini supaya nggak rusak-rusak amat. Aku lagi nyetir berarti lagi alfa tuh. Lagi dalam gelombang alfa. Tadi Mas Fadi kan bilang kalau kita pengen dapat intuisi kita harus akses ke Mas Fadi tadi punya apa? Meditatif dalam kondisi relax. Kalau nyetir jauh tuh biasanya aku relax. Nah, tiba-tiba dapat insight. Kalau aku pengen bikin dunia ini attempt ya. Ini kan goals yang 50-50 nih. Aku pengen menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak-anak aku, which is kan lu siapa kan? Maksudnya ya ini juga belum tentu terwujud, bisa jadi terwujud, bisa jadi enggak kan? Tapi aku tiba-tiba dapat niat dari hati, aku perlu bikin dunia anakku nanti jadi lebih baik. Terus apa yang bisa aku lakukan supaya dunia anakku jadi lebih baik? Waktu itu bisikan muncul aku, berarti aku harus belajar lebih banyak, share lebih banyak. Aku belajar lebih banyak, share lebih banyak. Terus aku share-nya di mana? Makanya aku tiba-tiba, oke, aku perlu bikin aplikasi. Aku bikin aplikasi, Mas. Namanya Zona Level Up. Itu ada di iOS, ada di Android gitu ya. Ada zonalevelup.com. Aku tuh bikin Zona Level Up. Tiba-tiba bikin Zona Level Up dan aku syuting satu kelas. Di dalam itu gratis. Kelasnya judulnya Level Up Mastery. Nah, itu impiannya datang dari dalam hati karena aku pengen menciptakan dunia lebih baik buat anak-anak ke depan. Prosesnya gimana? Nanti aku surrender. Aku surrender dengan ya yang penting aku pengen belajar lebih banyak, sharing lebih banyak. Belajarnya apa, sharingnya gimana, cara melakukannya apa, how to-nya itu belum tahu. Nah, how to-nya aku surrender, Mas. Aku belum tahu bakal bikin aplikasi dulu. Aplikasi ini kan baru muncul belakangan ini, ide itu. Tapi aku surrender dengan apapun prosesnya. Intinya aku pengen belajar lebih banyak, sharing lebih banyak. Dan aku sharing lebih banyak itu bukan karena aku jago. Ini aku bahas. Aku pengen sharing di 5 hal tadi, spiritual dan mindset, finansial dan karir, terus emosional, relationship, satu lagi health and fitness. Nah, aku sharing ini bukan karena aku sudah sakti. Aku health and fitness ya by any means aku masih sangat jelek. Aku masih overweight kan gitu. Tapi yang aku share adalah attempt. Aku tuh berusaha belajar untuk lebih baik di area ini. Dan aku akan sharing perjalananku untuk menjadi lebih baik di 5 area ini. Gitu, makanya aku tidak malu mengakui kalau aku belum sampai ke ilmunya. Yang itu aku belum layak berfatwa. Karena memang aku dalam proses menuju ke sana. Dan aku akan sharing apa yang aku lakukan di zona level. Jadi itu surrender, Mas. Jadi yang surrender adalah impiannya yang mau diwujudkan juga aku surrender. Prosesnya juga surrender. Walaupun untuk wujudkan itu kita perlu bending reality. Jadi yang surrendernya adalah how to-nya sama kalau di level yang lebih tinggi. Yang ditulis di daftar impiannya itu juga surrender. Nah, kalau masih di level 2 ya belum surrender ya nggak apa-apa. Kalau belum ya nggak apa-apa. Gini. Itu kan tadi ada kepedulian kan dari kasusnya Mas Angga ketika ada di mobil terus melihat kekacauan dunia dan sebagainya. Kan jangan sampai anak kita nanti akan mengalami hal itu. Ketika Mas Angga itu berusaha memberikan suatu pengetahuan atau ilmu kepada anak, apakah di situ mungkin dalam tanda kutip bukan seperti kasus seorang tadi kakeknya dokter, bapaknya dokter yang ingin anaknya jadi dokter? Bisa. Nah, kan di situ akhirnya karakter si anak kan bukan murni dari dia secara sejatinya kan. Berarti ada unsur dari lingkungan, dari keluarga begitu toh. Ya, itu kan akhirnya membalikkan apa yang istilahnya tadi ketika dia itu tidak ingin meniru kakeknya atau bapaknya untuk menjadi dia secara pribadi, secara sejati. Kan akhirnya kan kontradiksi itu. Aku nggak tahu ya kalau teman-teman nanti mampir ke itu, aku tuh membahas bahwasanya semua yang aku share ini adalah my attempt untuk jadi lebih baik. Aku bahkan bilang bisa jadi nanti aku terbukti salah, bisa jadi nanti aku terbukti benar, bisa jadi nanti
aku berubah pikiran, Mm-mm. ya nggak apa-apa. Dan aku juga bilang, kalau menurut teman-teman ini cocok, silahkan diadopsi. Kalau nggak cocok, ya sebaiknya dilupakan. Gitu. Jadi memang aku ngasih ngasih guidance itu di depan, karena aku sadar bahwasanya ya kita nggak harus ngikutin orang. Jadi Betul, memang di situnya udah di green mas, di pre-print. Nah tapi ya memang itulah makanya tadi ada levelnya. Ada level di mana kita masih korban, ada level di mana kita merasa kita bisa mempengaruhi realita. Di satu titik kita sadar bahwasanya kita akhirnya nggak berusaha mempengaruhi realita, kita sadar bahwasanya yo kita cuman life happen through me, kan level 3 berikutnya. Jadi awalnya life happen to me, aku korban. Habis itu kita mulai life happen from me, aku berusaha mempengaruhi realita tadi, berusaha kerja keras segala macam. Nah, begitu kita mulai bekerja ke dalam, kita mulai, oh ternyata life happen through me, ternyata aku ini cuman istilahnya cuman vessel itu apa bahasa Indonesianya ya? Cuman wadah aja mas. Jadi aku ini cuman perpanjangan tangan Tuhan untuk apapun yang dia pengen wujudkan. Nah makanya itu tadi udah surrender tuh manifestasinya. List manifestasinya udah beda. Jadi aku tuh cuman orang yang ditunjuk untuk mewujudkan ini di dunia. Kalau di level 2, aku berusaha mewujudkan ini buat aku kan gitu. Betul. Di level 3, ya kayak tadi, kayak misalnya kita ngambil contoh yang semua orang kan, misalnya Edison ya, Thomas Alva Edison, dia impian yang dia taruh itu udah impiannya yang, oh dia perlu menciptakan lampu itu untuk orang banyak. Jadi kalau kata guruku itu mas, universe itu they don't play favorite. Jadi karena ini guruku ngomongnya pakai kata alam semesta, aku akan ikutin sama persis ya. Teman-teman silakan ganti apapun higher power yang teman-teman yakin, bisa diganti Tuhan, bisa diganti Tuhan. Tapi dia bilang alam semesta itu tidak play favorite. Alam semesta itu selalu punya daftar yang dia pengen orang wujudkan. Nah, dia akan bisikkan ke Mas Dodi. Kalau Mas Dodi nggak ambil, dia akan bisikkan ke Mas Teguh, Mas Teguh nggak ambil, dia akan bisikkan ke Mas Fadli, Mas Fadli nggak ambil, dia akan bisikkan ke saya nggak ambil, dia akan bisikkan ke Mas Hendra. Jadi, ya kita tuh cuman perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan itu aja. Makanya Michael Jackson tuh sangat terkenal. Dia bangun jam 3, aku harus nulis lagu tentang ini gitu. Karena kalau aku nggak tulis sekarang, nanti ditulis sama si A. Michael Jackson sangat paham tuh bahwasanya universe don't play favorite. Kalau Edison nggak bikin lampu, akan ada orang lain yang bikin lampu, mas. Kebayang ya? Jadi di level itu kita ya surrender dalam apa yang ingin kita wujudkan dan dalam proses wujudkan. Nah di level ketika udah kita masuk level 3, level 4 tuh tadi muncul kepedulian, muncul unity tadi. Makanya tadi Mas Dodi sempat singgung, oh berarti itu datang dari kepedulianku. Yes, karena aku kebetulan lagi beroperasi di level 3, level 4 hari itu. Ini kan state ya mas, bukan stages ya. Aku kadang-kadang ya masih kadang merasa korban, kadang berusaha mengontrol. Ada hari di mana aku pasrah total. Ada hari di mana aku jadi tiba-tiba orang baik. Tiba-tiba aku mikirin dunia. Enggak selalu begitu, jangan salah. Berarti masa kamu lihat enggak. Kadang-kadang juga masih rese. Jadi jangan berasumsi bahwa masa ada orang suci yang hanya memikirkan enggak gitu. Ada hari di mana kadang-kadang kita wah jadi baik gitu. Nah itu memang state mas. Level itu kan state. Jadi betul. Nah ketika kita di level itu ya kita peduli, kita memikirkan orang lain. Dan aku nggak selalu begitu. Ada masa di hidupku di mana aku saboteing orang mau ngapain. Kepentingan orang saboteing. Jadi memang itu fase yang harus dilewatin dan nggak apa-apa. Wajar, normal ya. Yes, nggak apa. Jadi nggak harus Anda selalu suci, memikirkan Selalu bersih, murni. Iya. Ada hari di mana aku setan orang resek banget. Kayak kadang-kadang gitu aja. Ya nggak apa-apa. Diterima dan ya, asik. Kalau gitu asik nanti, Mas. Yes. Kalau lempeng-lempeng aja malah nggak asik nanti. Ya. Oke, Mas Angga, matur suwun ya. Thank you, atas Mas. perkaranya sangat-sangat jos, hebat sekali. Terima kasih, Mas. Thank you. Oke.